Oh, elko Pak ya? Ya. Kalau ngangkat elko pakai blower bisa meledak Pak, karena isinya cairan. Iya, iya. Ah, betul. Baik, kita lanjutkan transistor. Oke. Kita lanjut ya, transistor. Ini penjelasannya mengenai transistor ya, jenis kaki BJT, ada basis, kolektor, emitor. Jenis kaki MOSFET, ada gate, ada drain, ada source. Ini rumusnya yang tadi saya jelaskan ya. Nah, yang ini rumus untuk BJT, ini untuk MOSFET. Fungsinya sebagai saklar otomatis, dan fungsi yang kedua itu sebagai regulator ketika dapat memanipulasi voltase atau tegangan. Ya. Kerusakan pada transistor, satu mampet, kedua bocor ketika jebol. Nah, saya contohkan yang mampet nih. Saya contohkan yang mampet kayak tadi ya. Atau gini aja deh, biar gampang. Nih ya, contoh yang mampet gini nih. Nah, ini. Tadi kan sudah dihitung kan? Ini 9,5. Betul? Yang ini 19. Betul ya? Iya, Pak. Kalau ini sudah terpenuhi, ini kan sudah terpenuhi nih. Hasil PGS-nya adalah negatif 9,5 volt. Berarti dia harus nyebrang kan? Ternyata ketika diukur di kaki 5, 6, 7, 8, ini kalau di skematik gambarnya seperti ini terhubung nih. Kaki 8 sampai kaki 5 itu terhubung. Yang ini kaki 1, 2, 3 terhubung nih. Ya. Nah, kalau ini sudah terpenuhi syarat aktifnya, seharusnya 19 volt ini bisa nyebrang ke sini gitu kan? Tuh ya. Seharusnya 19 volt ini bisa nyebrang ke sini karena sudah terhubung. Kalau udah aktif. Ternyata ini nyebrangnya cuma 10 volt umpamanya. Ini ngalirnya cuma 10 volt. Nah, berarti PQ38 ini mampet gitu. Ya, kalau nyebrang, tapi saat aktifnya sudah terpenuhi. Nyebrangnya cuma 10 volt berarti mampet. Gitu. Karena sifat listrik itu kayak air. Ada arus, ada ngalir gitu kan. Air kan seperti itu. Iya. Ya. Kalau ini nyebrang tapi turunnya jauh, cuma 10 volt, mampet nih. Ya, air juga kan kayak gitu. Kalau di keran air, kalau mampet pasti keluarnya kecil gitu kan? Bener nggak? Iya, betul. Kalau saluran air ada yang mampet, pasti keluar airnya kecil, gitu. Iya. Sama. Nah, selanjutnya kerusakannya bocor. Kalau bocor dari 19 volt ini, 19 volt bocor ke sini, ke kaki 4, ke gate. Nah, itu bocor, Pak. Mestinya kan di sini 9,5, karena PQ38 bocor, maka 19 volt bocor ke gate. Kayak air di dalam keran, kalau bocor ke gagang kerannya, itu kan bocor ke atas kan? Iya, betul. Ya, bocor ke handle-nya, ke gagang kerannya. Iya. Bocor namanya. Gitu, Pak. Nah, kalau jebol, jebol beda lagi ceritanya. Kalau jebol itu ini nggak aktif juga belum aktif, ini udah bablas aja nih Pak, itu jebol. Ini belum. Jadi berarti dia 19 langsung 19 Pak ya? Iya. Nyebrang dia. Langsung nyebrang aja tanpa terpenuhi syarat aktifnya juga dia nyebrang aja, itu jebol namanya. Kalau di rangkaian ini PQ38 jebol, maka sistem charging akan terganggu gitu Pak. Kalau ini jebol, laptop nyala, tapi mestinya harusnya listrik dari baterai, ini dari adaptor begitu kan. Mestinya kan kalau laptop itu dipasang baterai dan dicolok adaptor, mestinya
listrik main powernya atau tegangan utamanya itu dari baterai, sumber utamanya. Dari adaptor itu buat charging, begitu Pak. Nah, rangkaian ini yang akan mempengaruhi dan memilih dari mana sumber listrik didapat, begitu Pak. Rangkaian inilah disebutnya rangkaian separator ini. Separator. Tapi kalau kemungkinan 19 jebol atau lewat dia menjadi naik jadi 20 volt, nggak mungkin Pak ya? Enggak. Jarang Pak. Ya karena Enggak, ini ya? regulator, ini fungsinya hanya penyeberangan sebagai saklar saja. Tapi Ya. kalau adaptor rusak bisa jadi keluarnya lebih dari 19 volt, bisa jadi 24 volt keluarnya itu karena fungsi daripada adaptor itu sebagai regulator, artinya dia menurunkan tegangan begitu. Jadi regulator ini dengan MOSFET itu sama-sama transistor berarti Pak ya? Transistor Pak. Istilah-istilah itu saya dengar. Jadi Iya Pak. kalau MOSFET ini dipasang di rangkaian regulator, maka disebutnya komponen regulator begitu Pak, karena dia bisa memodifikasi tegangan. Iya. Bisa menaikkan tegangan atau bisa menurunkan tegangan. Tegangan. Mau lihat contoh MOSFET yang dipasang di rangkaian regulator? Iya. Ada di bab lampiran nih. Oh, iya. Nah, ini nih. Nah, ini kan MOSFET ini. Ini adalah MOSFET N channel ya, active high. Ini kan dipasang sebagai regulator. Dari kerja MOSFET inilah yang tadi kita jelaskan, apa yang kemarin kita jelaskan di komponen lilitan, ada gelombang kotak dan gelombang sinus. Nah, yang dimaksud dengan saklar itu adalah saklar otomatis ini, transistor inilah, begitu loh. Yang membuat otomatis itu. Ya. Ini dimodifikasi dari 19 volt keluar 3 volt, dari 19 volt keluar jadi 5 volt. Daripada rangkaian switching ya. Begitu, itu berarti sebagai komponen regulator menggunakan MOSFET. Jadi komponen regulator yang menggunakan transistor pasti menggunakan transistor MOSFET N channel berpasang-pasangan. Di motherboard itu ada transistor yang berpasang-pasangan, itu pasti transistor MOSFET Pak. Kayak gini. Ini pasang-pasangan toh? Terlihat? Iya. Ini kan ada dua tuh, 1, 2. Iya. Ini adalah MOSFET. Itu MOSFET. Ya, tengah-tengahnya ada lilitan, ini lilitannya gitu. Ini adalah MOSFET yang dipasang di regulator. Fungsinya untuk menurunkan tegangan, gitu. Jadi kalau satu dia bermasalah dua-duanya itu Pak? Ya iyalah, kalau di rangkaian switching. Wah, udah pasti Pak ya? Bablas, ya, nggak kerja. Tapi kita tetap mengganti satu aja gitu ya? Satu aja, yang besarnya aja. Yang mana jebol aja gitu ya? Misalkan ketika ukur ini di PL4 3 volt, harusnya ada 3 volt, ternyata nggak ada. Ternyata PQ17 jebol. Nah, kalau jebol dia kan terhubung ke ground Pak. Dari sini langsung bablas ke sini ke ground. Iya. Nah, ketika diukur di PL4 harusnya ada 3 volt ya, jadinya 0 volt gitu. Karena ini nggak terjadi switching begitu Pak. Pak, rangkaiannya nggak kelihatan Pak. Pak, materinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Enggak, ini malah apa di sini. Materinya nggak tampil gitu. Oh, materi yang atasnya? Ya tampil, ini malah langsung wajah Bapak di sini semua full. Oh ya, emang ini apa namanya? Kita hanya aplikasikan bahwa komponen transistor itu yang dipasang di N channel ya, yang dipasang di regulator. Contohnya gitu. Ya. Oh, gitu tadi ya. Kalau materi masih di transistor gitu kan. Karena nanti tujuan belajar daripada elektronika dasar adalah bisa membaca skema gitu loh Pak. Nah, ini di lampiran ini sudah saya gambarkan nih skemanya. Ini saya gambar sendiri nih menggunakan Corel. Ya, saya gambar sendiri. Oke, ini materinya masih terlihat ini?
Enggak, Pak. Belum, Pak. Oh, belum? Atau Belum belum dari tadi di-share? itu yang saya maksud tadi. Ya, belum di Bapak share. Itu yang saya maksud tadi, Pak. Oh, gitu? Ya Allah, Iya. heran banget. Sekarang udah terlihat belum? Belum juga, Pak. Belum ya? Di saya ada sih Pak. Di Wandi ada nggak? Ada Pak. Ah, di Wandi ada tuh. Loh, kok bisa? Saya pakai Dia pakai pakai HP maksudnya Pak. Oh, pakai HP. Mm-mm. Oh, oke oke sudah muncul, Pak. Gimana? Sudah tampil tampil. Udah tampil? Oke, iya, iya, Pak. Jadi IC regulator memang ada, Pak, atau regulator sebenarnya? IC-nya nggak ada gitu ya, tulisannya atau gimana? Penyebutannya. IC ada, IC. Nanti Oh, dibahas. itu lain lagi. Iya. Oh, Jadi iya, iya. komponen regulator itu adalah komponen yang bisa memanipulasi tegangan, ya, bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, yang menjadi komponen regulator pada komponen elektronika salah satunya adalah air divider, transistor, dan IC, begitu, Pak. Oh, Jadi ada 3 komponen, gitu. Ya. iya, iya. Oke, sudah pahamkah ini yang jebol, mampet, bocor, jebol? Mampet, bocor, jebol ya. Nah, kalau jebol itu short ya, atau Shock. Lumayan. Pak, Langsung dia. Pak. Ya. Seandainya transistor ini misalnya mampet nih, itu tuh harus dicabut atau dicabut disolder ulang atau diganti? Ganti. Nggak ada toleransi, harus diganti. Oh Ya. gitu. Siap. Siap. Harus diganti. Kecuali yang tidak terlalu berpengaruh kepada rangkaian yang lain boleh dijumper. Contoh misalkan untuk menyeberangkan 5 volt ke USB misalkan. Karena transistornya nggak berfungsi, di jumper aja dari drain ke source-nya begitu. Ya, itu langsung nggak apa-apa. Kan itu kalau untuk USB nih, gitu, Pak. Ya, suka ada nih USB yang tidak terdeteksi kan, ya, tidak kebaca USB-nya, gitu. Dicolok flash juga nggak kebaca. Ternyata tegangan kerja ke USB yang 5 voltnya nggak nyampe. Nah, itu boleh di jumper gitu, karena nggak ada masalah dengan rangkaian yang lain. Masalahnya cuman transistornya nggak bekerja saja. Itu nggak masalah. Tapi kalau di rangkaian separator yang tadi tidak boleh di jumper. Begitu. Karena kalau di jumper berpengaruh kepada power selector gitu nantinya. Karena dia terpengaruh ke rangkaian charging juga. Jadi kalau sudah seperti itu tadi bukan masalah port USB-nya yang diganti, Pak ya. Transistornya yang kita cek, Pak ya. Betul, Pak. Kalau nggak keluar 5 volt dia. Ya, itu namanya teknisi yang benar-benar belajar. Kalau ya, betul. USB nggak kedetek, hajar aja USB-nya. Ya, kalau kita kan belajar analisa, berarti harus dipenuhi dulu syarat kerja USB-nya, gitu loh bedanya. Nah, walaupun kita hanya melakukan jumper, ya, karena fungsi transistor USB nggak berjalan, atau IC control USB tidak berjalan untuk mengalirkan 5 volt ke USB, kita menggunakan kabel jumper, di jumper lah, langsung USB-nya bisa berfungsi gitu loh. Ya dibayar, Pak, servis motherboard 600.000. Lumayan kan. Oke, jadi yang Bapak maksudkan misalnya yang bisa langsung di jumper itu selain dari USB apa lagi, Pak? Untuk perangkat-perangkat device boleh di jumper. Boleh ya. Yang penting di sana tidak ada arus yang harus dihambat gitu loh. Oh, gitu. Kalau seandainya ada terjadi korslet. Kelebihan arus nantinya. Kalau misalnya di skemanya ada resistor gitu ya, nggak boleh jumper. Iya. Kalau cuma fungsinya hanya mengalihkan listrik aja boleh. Ya. Di device dan rangkaian LPDS seperti kayak laptop itu kalau ke layar eksternal ada, tapi layar internal nggak ada. Itu kasusnya di rangkaian LPDS, boleh di jumper itu. Biasanya tegangan perintah backlight on-nya nggak nyebrang. Itu boleh di jumper. Oh, itu bukan berhubungan dengan VGA, Pak? Bukan, Pak, kalau gitu. Bukan, ya?
Bukan, kalau penyakit seperti itu di rangkaian LPDS. Rangkaian LPDS itu rangkaian di sekitar kabel fleksibel yang ke layar. Ada rangkaian LPDS namanya. Iya 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 kabel fleksibel. Nah, di sana ada kontrol signal untuk menampilkan gambar gitu. Nah, itu oke. Sekalian ini saya ketemu permasalahan. Kalau seandainya di monitor itu dia berbayang dia Pak, hurufnya Pak. Oh, itu lampu backlightnya nggak nyala gitu? Ya, tapi dia seperti hurufnya seperti putus-putus gitu. Itu masalahnya di mana Pak? Di Nah, LCD-nya atau di kalau seperti itu, kebanyakannya atau ada artefak seperti itu ya, itu chipnya kena, Pak. Jadi, chip dari PGA? ya chip apa Notebreed atau PGA gitu. Oh. Kalau Itu mahal diperbaikinya? ya mending ganti aja motherboardnya lah udah chipnya. Oh. Bisa mumet-mumet itu pasti solpet tuh kalau ganti mobo. Betul. Karena saya sudah ganti ganti LCD kan memang sebelumnya retak LCD-nya itu. Jadi saya ganti, ternyata kok masih saya pikir kan. Nah, apakah analisa kedua harus mengganti kabelnya? Jadi ternyata enggak Pak ya. Fleksibelnya Biasanya itu. kebanyakannya kalau artefak seperti itu di chipnya kena. Tapi kalau biar yakin ngurut mundur aja Pak, ganti kabel fleksibel biar tambah yakin karena kabel fleksibel yang agak putus juga ya, itu bisa Iya. di dalam Pak. Oh, Misalkan bisa juga kabelnya ya. tuh udah agak retak-retak nih putus nyambung ke Iya, jam, iya, iya, betul. artinya kan tegangannya nggak stabil gitu loh. Iya. Oh, gitu. Berarti yang kedua ini belum saya coba, Pak. Sudah ada sudah ada 2 minggu itu laptop itu sama saya. Udah dicoba yang kedua diganti kabel fleksibel. Ya, ya, belum Pak, belum. Tadi karena tadi Bapak berbicara tampilan jadi saya jadi ingat gitu. Ya. Oke, lanjut Pak ya. Pak, Oke, tanya Pak. Ya, boleh Wandi gimana? Kalau untuk misalnya penggantian transistor tuh, kan misalnya satu-satunya nggak bisa tuh rusak kan, diganti, nggak bisa di jumper nih. Berarti harus nyetok banyak gitu Pak ya. Kalau komponen ini sering rusak gitu. Resistor itu banyak di motherboard bahan. Hampir setiap motherboard punya transistor. Banyak lah transistor banyak. Jadi Kapasitor juga Pak ya. Kapasitor banyak, resistor banyak. Jadi kekuatan atau maksimal bisa cepat nirpis motherboard itu punya bahan motherboardnya begitu loh. Berarti mau beli bahan Pak ya? Beli bahan-bahan yang banyak bahan kayak gini gitu loh. Saya ada 2 keranjang. Nanti Wandi saya kasih bonus motherboard, nanti kirim sama toolnya. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Yang penting ada motherboard bahan, dan motherboard bahan itu ada skemanya gitu loh. Jadi gampang nyarinya. Siap. Karena untuk memastikan itu N channel atau P channel dilihat dari skema atau body. Kalau skema ini kita dapatkan dari internet itu ada nggak yang ngaco gitu Pak? Atau memang itulah skemanya kayak gitu? Di internet tuh ada Pak, tapi kebanyakan yang berbayar gitu loh. Oh gitu. Pak Jason bisa ikut iuran dengan saya, ya, biar bisa bayarnya lebih murah gitu, ya. Kemudian dari berbagai merek gitu Pak ya? Ya, itu dari server Vinapik Thailand, ya, yang paling lengkap dari Vinapik. Itu berbayar $52 kalau nggak salah per bulan bayarnya. Sekitar berapa tuh Pak? $1 sekarang? Ya, dikali 15.000 aja Pak minimal. Oh, 15.000 ya. Jadi saya bayar sama Bapak nanti ya? Bayarnya iuran, kalau ikut iuran dengan saya, iuran. 100.000 per bulan Pak. Oh, per bulan ya? Tapi ya harus komitmen tiap bulan ya ikut iuran di 100.000 buat bayar ke Vinapik nantinya. Oh gitu Pak ya. Bisa download dari 2 server, dari Teknisi Indonesia sama dari Vinapik begitu. Iya. Oh iya. Jadi teman-teman alumni banyak yang ikut iuran gitu. Iya betul Pak kan, karena itu sangat penting itu. Jadi saya punya akun khusus ya, akun khusus yang sebagai interface atau jembatan bisa download ke Vinapik sama Teknisi Indonesia begitu. Jadi nanti bisa ikut iuran aja biar murah 100.000 per bulan, tapi kan bisa download apa aja.
Bisa download Iya, Pak, ya. video, bisa download BIOS, bisa download skema gitu. Ya. Tidak usah khawatir, saya sudah siapkan, ada akunnya kok. Oke. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Ada Sangat akunnya, membantu, sangat membantu. ada Oke. akunnya dengan domain Ajcom ya. Coba Iya, aja Anda ketik nanti di browser Ajcom aplikasi Refire, itu akun saya yang bisa tembus ke Pinapik dan Teknis Indonesia. Iya. Pasti logonya Ajcom gitu. Tapi nggak bisa Iya. masuk karena ada username dan passwordnya kayak gitu, Pak. Iya, iya, Pak. Betul. Oke, oke, Jadi oke. yang bayarnya Ajcom gitu loh ke Pinapik gitu. Oke ya, kita bisa Oke, iya, Pak. Ya, lanjut, Pak. Nah, cara pengukuran onboard. Nah, kalau onboard, motherboardnya diberi tegangan. Ya. Motherboard diberi tegangan dari PSU dan komponen tidak dilepas. Dengan menggunakan voltmeter DC, cari nilai PBE atau PGS-nya. Seperti tadi, diukur. Iya, iya. Kalau diukur hasil PBE-nya terpenuhi atau PGS-nya terpenuhi, harusnya nyebrang. Kalau nggak nyebrang, berarti rusak transistornya. Itu kalau nggak salah ada contoh pengukurannya di YouTube saya. Iya, Pak, ya. Oke, oke. Siap. Cara mengukur onboard gitu. Selanjutnya ada cara mengukur secara offboard. Ini khusus untuk MOSFET N channel ya. N channel. Ini umpamanya ini nih. Umpamanya ini komponennya ya. Ini komponen transistor. Ini titiknya nih. Ini tanda titiknya bulat. Berarti di sebelah tanda titik, sebelah kiri tanda titik adalah kaki 1. Ini kaki 1. Kalau nggak salah saya juga udah gambar nih. Bentar. Nah ini nih, ada yang ini ada. Oh. Ya, ini nih. Ini biasanya kan kaki 1, kaki 1, 2, 3. Ini sebagai source-nya, ya. Ya. Kaki 4 itu sebagai gate-nya. Kaki 5, 6, 7, 8 sebagai drain, seperti itu. Ya. Ya. Ini contoh misalkan yang N channel nih. N channel. Ini yang kaki 1, 2, 3. Kaki 1, 2, 3 kan terhubung ya. Kaki 5, 6, 7, 8 kan terhubung tuh di skemanya. Betul nggak? Iya. Nah, kalau kita menggunakan voltmeter mode buzzer yang mode diodanya yang pakainya ya. Oh, dioda. Ya, yang mode dioda. Ya. Misalkan kalau misalnya nanti kita lihat di skematiknya, ini sebagai source-nya, ini source, ini drain, begitu. Sebelah sini adalah drain. Nah, berarti kan fungsinya adalah mengaktifkan saklar dari source ke drain kan? Ya. Kalau di P channel tadi kan di sana harus 9,5 kan? Kalau yang P channel, nah ini saya akan mengukur yang N channel. N channel artinya gate harus lebih besar gitu kan? Gate harus lebih besar karena kita akan mengukur offline dari misalkan ini probe merah, probe hitam. Ini belum ngalir ya. Ketika kita menggunakan multimeter yang dengan mode dioda, ini probe merah yang sebelah sini dan probe hitam di kaki 8, ini belum ngalir karena belum aktif begitu. Di sini kan ngalirnya dari probe merah ke probe hitam. Probe hitam kan sebagai potensial terendahnya. Probe merah sebagai potensial tertinggi. Kenapa? Karena multitester itu mengeluarkan tegangan DC begitu Pak. Minimal 3 volt dia keluar. Gitu. Ya? Iya. Nah, sekarang dibalik probe hitamnya di sini, ya probe hitamnya di sebelah sini, probe merahnya di sebelah sini, ya. Nah kalau di sini ini merah, ini hitam, ini ngalir ada angka Pak sesuai di skemanya, gitu. Ini ngalir ada angka, tapi belum full, gitu loh.
karena melalui dioda itu ada penurunan tegangan, belum full. Nah, lalu probe merahnya sentuh ke sini, hitamnya tetap di sini, probe merah sentuh ke gate. Ketika probe merah menyentuh gate, maka nilai PGS-nya terpenuhi gitu loh, karena di probe merah mengeluarkan tegangan. Lalu kita balikan lagi merahnya ke sini, baru dia ngalir full. Dibulak-balik juga kalau di sini merah, probe merah, ini probe hitam juga ngalir gitu Pak, kalau udah aktif begitu. Itu maksud daripada tabel pengukuran seperti ini. Nanti tambah pahamnya, lihat kalau sudah ada di YouTube saya, dilihat. Kalau nggak ada nanti saya buatkan. Siap. Cara mengukur MOSFET secara off-board. Gitu. Yang N channel. Kalau yang N channel kan seperti ini nih Pak. Ada P channel, ada N channel. Kalau N channel dia sifatnya aktif high. Nah, kayak gini nih. Atau yang ini aja lah. Yang ini. Ini kan. Kalau dari sini ke sini dia tanpa aktif juga dia ngalir, Pak. Begitu, Pak. Sebelum dia aktif juga dia ngalir. Kenapa? Lewat sini. Enggak lewat saklar, tapi lewat dioda. Dioda ini adalah komponen di dalam komponen. Nih, skema aslinya. Aslinya seperti ini kan? Tuh. Iya. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dari sini, ya, ini kan drain-nya nih. Ini shot-nya. Dari shot ke drain. Kalau dari shot ke drain sini, dia langsung ngalir aja lewat dioda ini. Begitu. Tapi kalau dari sini ke sini, dia nggak mau, Pak, kalau ini belum aktif gitu loh. Iya. Ya, karena dipalang oleh dioda ini gitu. Betul. Nggak mungkin dia lewat sebelah kanan gitu Nggak ya. lewat ke sini, tapi tetap lewat saklar gitu kan. Iya. Ini saklar nih. Ini kan kalau diibaratkan ini saklarnya nih. Kalau ini terhubung ke sini, truk gitu kan. Iya. Begitu. Ya. Ya. Kalau saya suka diilustrasikannya seperti ini aja biar mudah. Yang umum. Sama aja kan seperti ini? Ya. Iya, Pak. Ya. Truk gitu. Iya. Kayak gitu, Pak. Ya. Jadi saya kira kerjanya seperti relay gitu, Pak. Bukan ya? Sama kayak relay, Pak. Oh iya. Relay itu kan saklar. Iya, betul. Oh, jadi kayak relay ya. Iya. Relay itu saklar ya. Cuma saklar yang didesain khusus untuk dilewati arus yang besar, begitu Pak. Kalau tanpa relay maka lampu akan cepat rusak atau saklarnya rusak gitu loh, saklar utamanya. Iya. Tanpa relay, kenapa? Karena arus yang ke lampu mobil umpamanya dia kan arusnya tinggi, arusnya besar. Iya. 12 volt ya. Oke ya. Lain-lainnya kalau masih bingung bisa konsul langsung ke saya. Nah, ini ada tugas pada gambar di bawah ini. Ini silakan dikerjakan ya. Tugasnya. Ini tentukan jenis, tipe, sifat dan syarat aktif transistor pada komponen PQ38. Berapa nilai tegangan pada kaki 4 PQ38 sebagai kaki gate-nya yang didapat dari Pout air divider. Ya. Hitung berapa nilai PGS pada komponen PQ38 dengan rumus PGS. Simpulkan hasil perhitungan PGS-nya jika nilainya memenuhi syarat aktifnya. Jika pada kaki 4 PQ38 tegangannya 19 volt, komponen apa saja yang kemungkinan rusak?
Nomor 6, jika pada kaki 4 PKT83 tidak ada tegangan sama sekali, maka tentukan komponen mana yang rusak. Itu tugasnya, silakan dikerjakan, ya. Dikerjakan, nanti ditulis aja langsung di modulnya, nanti dipotokkan di grup kelas. Oh iya. Hasil perhitungan. Jawab nomor 1 apa? Ya, Iya, iya, Pak. sifat dan syarat aktif. Jawaban nomor 2 apa? Jawaban nomor 3 apa gitu ya. Ini besok akan dibahas kembali mengenai tugas ini. Sebelum Oh, iya. saya bahas IC. Oke, Pak. Kalau Anda bisa jawab 6 soal ini, saya pastikan Anda paham dan bisa analisis. Wah, ini Gak usah kerjasama ya sama teman sekelasnya. Dan nanti saya bisa mengukur persentase pemahamannya sampai berapa persen gitu. adalah pendeteksinya, Pak ya. Iya. Nanti saya bisa mengukur nih, nanti persentasenya 70% umpamanya. Nanti Jason bisa 10%. Nanti kan kalau misalkan real itu, saya nanti ada metode lain dengan ilmu pedagogi saya supaya yang tadinya 70% naik pemahaman jadi 80% begitu loh. Oh, oke. Oke ya. Karena kita tuh bukan anak SD yang takut malu gitu loh. Gurunya tanya paham semua gitu loh. Padahal nggak paham. Untuk nyenangin hati aja, Pak ya. Paham. Nyenangin hati guru gitu. Daripada kena marah, diomelin apa. Apalagi kalau gurunya galak, ditanya paham ya pasti paham. Kalau jawab nggak paham takut gitu kan. Ya Wan, ngalamin ya, Wan ya, belajar di SD ya. Guru matematika tanya paham tidak? Paham semua barang. Malu masuk. Di kelas ada kultur jawaban takut beda gitu. Padahal salah, jadi ngikut aja gitu loh. Kultur cetek mencetek gitu kan. Padahal yang ranking 1 malah salah gitu loh. Yang benar yang nggak ada rankingnya. Nah, itu tuh. Banyak juga kadang-kadang yang lulus untuk di perguruan tinggi itu yang begitu, Pak. Yang juara belum tentu. Iya. Iya, betul. Oh, ya, jadi kita hargai potensi diri kita masing-masing ya. Kalau kita nggak percaya kepada diri kita atau kita percaya kepada hasil pemikiran orang, berarti kita meremehkan IQ kita. Gitu. Betul itu, Pak. Setuju saya. Setuju. Jangan sampai kita meremehkan kemampuan kita. Katakan kita bisa. Gitu. Betul. Afirmasi aja dulu, suntikan dulu doktrinnya ke dalam pikiran kita. Doktrin yang positif itu akan merubah cara berpikir kita. Gitu, belum apa-apa udah kuat, udah apa gitu. Nanti tambah paham kalau udah nyerpis dan konsultasi. Kalau nggak dipakai nyerpis ya nggak bakal paham. Iya, betul. Ini harus banyak jam terbangnya nih, Pak. Kalau nggak paham pasti. Iya. Jadi hari ini saya cukup membahas satu komponen transistor. Dan semoga ini teman-teman yang ada di kelas ini, terutama yang peserta aktifnya, bisa mengerjakan. Karena ini sebagai tugas teori, maka tinggal kerjakan ya. Nanti karena di modulnya dipotongkan saja hasil perhitungannya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa besok ya di pertemuan Bab IC di sini. Oke. Jangan lupa link videonya, Pak ya. Oke, siap. Nanti saya upload. Oke. Makasih, Pak ya. Iya, sama-sama, Pak. Iya.